Perkenalkan, nama saya Octavian Muhammad Raffi Praditya, NIM 2019 0510380. Di dunia internasional, kedua negara, baik Cina maupun Vietnam, dikenal sebagai negara yang otoriter. Tidak hanya dikenal sebagai negara yang dipimpin oleh rezim komunis yang otoriter, kedua negara tersebut juga dikenal sebagai negara yang sukses melakukan reformasi ekonomi mereka dengan cara meliberalisasi ekonominya. Cina lebih dahulu melakukan reformasi ekonomi di tahun 1978 yang diinisiasi oleh Deng Xiaoping, dan dalam reformasi ekonomi yang dianut oleh Deng Xiaoping, dia itu menggunakan 4 pilar utama, yaitu pertanian, perindustrian, teknologi, serta pertahanan. Sedangkan Vietnam baru melakukan reformasi ekonominya di tahun 1978 yang biasa dikenal sebagai inisiasi Doi Moi, yaitu suatu inisiasi yang terjadi karena pertimbangan domestik serta pertimbangan dunia luar. Dalam hal ini, pertimbangan domestik adalah mengacu pada kondisi perekonomian Vietnam pada saat itu yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, sedangkan perbandingan dunia luar adalah pemerintah Vietnam itu bertanya-tanya mengapa negara-negara tetangga itu bisa lebih makmur sedangkan kita tidak. Sebenarnya kedua reformasi tersebut itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengubah paham yang dulu, yaitu kedua negara itu dikenal sebagai negara yang anti atau tertutup dengan investor asing menjadi terbuka akan adanya investor asing. Tetapi bila ditinjau dengan kecepatannya, Vietnam lebih unggul karena setelah kebijakan Doi Moi lahir, 2 bulan selanjutnya itu langsung diputuskan sebagai kebijakan baru ekonomi Vietnam. Sedangkan Cina terkesan lebih hati-hati dan mereka itu baru 2 tahun mengimplementasikan secara menyeluruh kebijakan barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khalidazia, NIM 201905103855. Baik, masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang penggambaran demokratisasi Vietnam dan Cina. Dalam pandangan internasional, Vietnam dan Cina dikenal sebagai negara yang otoritarian. Bagi rezim otoritarian, sumber legitimasi diperoleh dari hasil kebijakan yang dibuat. Ketika kebijakan yang dibuat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata, maka tidak sulit untuk mendapat legitimasi. Bagi rezim otoriter yang mampu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, maka secara otomatis akan memperoleh legitimasi dan pengakuan terhadap kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hasil kebijakan tersebut. Selama masyarakat mendapatkan kesejahteraan, maka pemerintah akan memperoleh legitimasi politik. Topik kedua adalah tentang Doi Moi dan dinamika politik Vietnam. Terbagi menjadi yang pertama ada kondisi ekonomi dan politik domestik Vietnam pra Doi Moi. Partai Komunis dalam pemerintahan Vietnam memegang peranan penting. Pentingnya posisi FCP atau Partai Komunis Vietnam tercermin dari sistem pemerintahan yang menerapkan triumvirate atau yang dikenal dengan kekuasaan yang dipegang oleh 3 fitur pemerintahan, yakni Sekretaris Umum Partai Komunis Vietnam, Presiden sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri. Kondisi antara ketiga kekuasaan tersebut pada dasarnya dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam sebagai pusatnya. Sesudah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975, penyatuan kembali antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berhasil dilakukan. Namun penyatuan tersebut tidak diikuti dengan keberhasilan nyata dalam bidang ekonomi.
Memburuknya keadaan ekonomi memaksa Partai Komunis Vietnam untuk melakukan perubahan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Elit partai generasi baru cenderung berpikir lebih pragmatis dalam memandang dunia internasional dan dampaknya terhadap keadaan dalam negeri. Sejalan dengan perkembangan pemikiran baru tersebut, dalam Kongres Partai ke-6 tahun 1986, Sekretaris Umum Partai Komunis Trong Chit menyampaikan agenda perbaikan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai Doi Moi. Yang ketiga adalah transisi Doi Moi. Masa transisi Doi Moi terjadi pada tahun 1986 sampai 1990. Periode ini dianggap kritis karena pada masa tersebut proses perubahan terjadi pada sejumlah kebijakan krusial secara signifikan, namun dengan perencanaan teknis terkait mekanisme kebijakan yang tidak lengkap. Tahun 1986 merupakan awal implementasi salah satu fokus kebijakan makroekonomi yang terencana secara desentralisasi. Tahun 1987 sampai 1989 mulai diperkenalkan perubahan ekonomi mikro. Reformasi kebijakan diakselerasikan untuk memuluskan kebijakan awal ekonomi makro, menstimulus bangkitnya usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat kecil. Baik, sekarang yang keempat atau yang terakhir yaitu Vietnam pasca Doi Moi. Hasil dari perencanaan pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya GDP Vietnam. Tahun 2001 merupakan tahun penting sebagai tahun awal rencana 5 tahun dan strategi pembangunan sosial. Berdasarkan hasil rencana sosial ekonomi 5 tahun, strategi 5 tahun 1995 sampai 2000 menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Hasil-hasil yang positif tersebut memperlihatkan bagaimana Doi Moi yang terutama kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam partisipasi ekonomi, serta meningkatnya jalur-jalur bagi aspirasi dan advokasi persoalan publik dengan meningkatnya jumlah NGO dan voluntary association, merupakan salah satu indikasi dari pergerakan ke arah demokrasi. Perkenalkan, nama saya Kamarul Hidayat dengan NIM 2019-0510-394 akan menjelaskan tentang reformasi dan dinamika politik Cina. Pada tahun 1980, Cina mencoba menyatukan reformasi perencanaan pusat dengan orientasi pasar untuk meningkatkan produktivitas, standar hidup, dan kualitas teknologi tanpa memperburuk inflasi, tingkat pengangguran, dan reformasi pertanian dimulai dengan dinaikannya harga produk pertanian. Dan pada akhir 1980, pemerintah resmi membubarkan kebijakan kolektif tanah pertanian dan memberikan hak bagi individu atas kepemilikan tanah juga sektor-sektor privat lainnya. Terdapat beberapa perdebatan menyangkut proses reformasi ekonomi Cina terkait dengan aktor dan peran serta motif inisiatif reformasi ekonomi tersebut. Sebagian sumber menyatakan bahwa reformasi dicetuskan oleh Partai Komunis di bawah pimpinan kapitalis Roder atau revisionis Deng Xiaoping yang tidak setuju dengan gagasan Mao yang mengarahkan Cina pada pembangunan industri berat. Dengan mengembalikan fokus pembangunan pada sektor pertanian, gagasan dari kalangan elit partai tersebut kemudian membawa Cina pada pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih maju. Sehingga reformasi dianggap sebagai hasil dari keputusan yang datangnya dari partai. Namun sebagian sumber lainnya melihat bahwa reformasi ekonomi merupakan hasil pergerakan yang datangnya dari bawah, di mana perekonomian di Cina pada kenyataannya dimulai oleh para reformasi ekonomi dan dinamika politik Cina. Cina pada masa sebelum reformasi meletakkan negara menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonominya. Pada tahun 1949, Cina menerapkan strategi pembangunan industri berat yang dikenal dengan strategi Big Push, di mana memprioritaskan pembangunan industrialisasi. Pemerintah mengontrol bagian besar sektor ekonomi dengan mengalihkan sumber-sumber ekonomi dengan membangun pabrik industri baru. Serangkaian rencana pembangunan 5 tahunan dikeluarkan dan dijalankan serta berkelanjutan oleh pemerintah. Selama periode awal reformasi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah alih-alih mendatangkan manfaat dan pembangunan ekonomi, yang terjadi adalah kondisi ekonomi rakyat menjadi terpuruk, serta kelaparan diderita di bagian besar wilayah-wilayah pedesaan. Kebijakan pemerintah seperti kolektifikasi petani dan proyek kelompatan besar ke depan yang diumumkan pada tahun 1958 dengan mengarahkan kekuatan komunal
untuk pindah ke kota, mengakibatkan jumlah penduduk yang bermigrasi ke kota terus meningkat. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, dilakukan pemerintah dengan mendeportasi sebagian besar migran pedesaan dan mengaplikasikan sistem hukou, menerapkan mekanisme paspor internal berupa kartu keluarga yang dirancang guna mengatur arus migrasi dari desa ke kota. Kartu keluarga yang wajib dimiliki setiap warga tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan, namun juga sebagai persyaratan untuk mendapatkan logistik dan subsidi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Furatain, NIM 2019-051036. Di sini saya akan menyampaikan perbandingan proses demokrasi Vietnam dan Cina. Pada tahun 1980, Cina mencoba menyatukan reformasi rencana pusat dengan orientasi pasar untuk meningkatkan produktivitas, standar hidup, dan kualitas teknologi tanpa memperburuk inflasi, tingkat pengangguran, dan juga reformasi pertanian dimulai dengan dinaikannya harga produk pertanian. Dan pada akhir tahun 1980, pemerintah resmi membubarkan kebijakan kolektif tanah pertanian dan memberikan hak bagi individu atas kepemilikan, dan juga reformasi pertanian dimulai dengan dinaikannya harga produk pertanian. Dan pada akhir tahun 1980, pemerintah resmi membubarkan kebijakan kolektif tanah pertanian dan memberikan hak bagi individu atas kepemilikan tanah juga sektor-sektor privat lainnya. Selain sektor ekonomi, reformasi memberikan pengaruh terhadap politik domestik Cina. Momentum 1978 diwarnai dengan kompetisi agenda politik. Menurut DJ Solinger, selama masa reformasi terdapat 3 kelompok elit politik dalam partai yang muncul dengan agenda politik yang berbeda. 3 kelompok tersebut diantaranya kelompok konservatif yang pro gagasan dan kebijakan Mao yang fokus pada pembangunan Cina berbasis industri, kelompok reformis yang tidak sejalan dengan kebijakan Mao yang fokus pada pembangunan Cina berbasis pertanian dan orientasi pasar, serta kelompok ajuster yang berada di tengah yang mencoba menjembatani kedua gagasan dengan menggabungkan model kebijakan keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najli Siregar, NIM 2019-05103995, akan menjelaskan bagian kesimpulan. Indikator distribusi pendapatan yang digunakan untuk mengukur demokratisasi menunjukkan Doi Moi sebagai produk kebijakan reformasi ekonomi Vietnam mampu memberikan hasil yang relatif lebih merata bila dibandingkan dengan Cina. Reformasi ekonomi Cina meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun distribusi pendapatannya tidak merata dan memperuncing persoalan ketimpangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dengan demikian, indikator distribusi pendapatan yang lebih merata di Vietnam membuat konsolidasi demokratisasi relatif lebih berhasil bila dibandingkan dengan Cina. Indikator kedua, legitimisasi Partai Komunis yang berkaitan dengan pencapaian reformasi ekonomi. Keberhasilan Doi Moi tidak serta-merta meningkatkan legitimisasi Partai Komunis Vietnam, di mana pergeseran peran serta posisi PCP menunjukkan melemahnya legitimisasi partai sebagai penguasa absolut, sekaligus indikasi positif konsolidasi demokrasi. Di sisi lain, legitimisasi Partai Komunis Cina menurun dengan adanya tuntutan dari masyarakat. Namun, pada kenyataannya, tuntutan tersebut tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap peran serta posisi CCP dalam pemerintahan sebagai penguasa absolut. Dengan demikian, konsolidasi demokrasi di Cina mengalami hambatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.